Halo Sobat Cerdikia, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini saya akan membahas buku paket matematika kelas 8 untuk bab relasi dan fungsi. Untuk soal latihan 4.4, ayo berpikir kreatif, nomor 4 sampai dengan 10, halaman 199 sampai halaman 200. Oke, kita mulai dari yang nomor 4. Temukan kejadian sehari-hari di sekitar kalian yang menunjukkan sebagai korespondensi satu-satu. Presentasikan secara singkat temuan kalian di depan kelas. Nah, ini saya kasih beberapa contoh ya. Dijawab. Contoh yang A, tadi yang masuk korespondensi satu-satu itu ini tiap negara memiliki ibu kota masing-masing. Nah, ini masuknya korespondensi satu-satu. Jadi masing-masing negara kan punya satu ibu kota. Nggak ada yang dua negara itu ibu kotanya jadi satu. Nggak ada juga yang satu negara punya dua ibu kota. Seperti itu ya. Jadi ini contoh yang pertama. Lalu contoh yang kedua. Misal setiap kali kita naik pesawat atau naik kendaraan umum, tiap naik pesawat itu satu penumpang masuk dengan tiket masing-masing. Nah, jadi kalau misal kita lagi naik pesawat atau naik kereta, kan satu orang itu harus memiliki satu tiket. Nggak boleh satu orang punya dua tiket. Ya, nggak boleh juga kalau dua orang itu pakai satu tiket, nggak boleh. Jadi nggak boleh double. Ya, masing-masing satu orang memiliki tepat satu tiket. Gitu ya. Ini dua contohnya untuk yang nomor 4. Next, kita ke nomor 5. Apabila diketahui banyak anggota dua himpunan seperti berikut ini, maka ada berapa banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A dan himpunan B. Oke, kita mulai dari A. Jumlah anggota himpunan A-nya 12, anggota himpunan B-nya 12. Maka jumlah korespondensi satu-satu ingat, untuk di pembahasan sebelumnya, nyari jumlah korespondensi satu-satu kan pakai jumlah domain atau kodomain yang difaktorialkan. Di 12 faktorial sama dengan 12 kali bilangan sebelum 12, lalu sebelum 11. Ini masing-masing bilangan sebelumnya, terus dia dikalikan sampai ngepok ke 1. Nah, ini kalau dia dikalikan terus, dikalikan sampai ke 1, maka dia akan dapat hasil 479.100.600. Dia jadi ada sebanyak ini anggota, ada sebanyak ini jumlah korespondensi satu-satu. Yang B, jumlah korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu itu ada karena di sini jumlah anggota domain maupun kodomainnya 9, maka jumlah korespondensi satu-satu itu 9 faktorial. Atau 9 kali bilangan sebelum 9-nya ini dikalikan sampai ngepok ke 1. 4, 3, 2, 1. Kalau dikalikan dia akan dapat hasil 362.880. Seperti ini ya. Kalau kalian ada yang kurang jelas, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Next. Nomor 6. Manakah di antara dua himpunan berikut ini yang dapat dinyatakan sebagai korespondensi satu-satu? Jelaskan. Kita mulai dari yang A. Ini ada himpunan A, itu nama bulan dalam setahun. Nama bulan dalam setahun kan ada Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya, di mana total anggota himpunan A itu ada 12.
Berarti NA itu jumlah anggota himpunan A itu ada 12. Jumlah anggota himpunan B-nya kita cek nama hari dalam seminggu. Berarti kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Ini ada 7. Nah, kalau anggota domain maupun kodomennya itu tidak sama, maka bukan korespondensi satu-satu. Kan korespondensi satu-satu. Karena jumlah anggota himpunan A itu tidak sama dengan jumlah anggota himpunan B, harusnya sama. Oke, next. Jumlah anggota himpunan C. Ini saya benerin dulu untuk C-nya supaya gampang dibaca. Nah, anggota himpunan C itu bilangan genap kurang dari 10. Nah, bilangan genap kurang dari 10 kan ada 2, 4, 6, 8. Ya, ada 2, 4, 6, 8. Totalnya ada 4 nih anggota himpunannya. Lalu untuk jumlah anggota himpunan D. Bilangan prima kurang dari 10 itu kan ada 2, 3, 5, 7. Ada 4 juga. Nah, berarti dia bisa dinyatakan korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu. Penyebabnya itu karena anggota himpunan C sama dengan anggota himpunan D ya. Kalau jumlahnya sama maka dia ada kemungkinan jadi korespondensi satu-satu. Oke, next yang C. Kita lihat jumlah anggota himpunan E. Jumlah anggota himpunan E itu ada ini 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Lalu jumlah anggota himpunan F itu 5 kota besar di Pulau Jawa, berarti kan jumlahnya ada 5. Kalau misal jumlah domain sama kodomain sama, maka dia bisa dinyatakan korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu karena jumlah domain sama dengan jumlah kodomain. NE sama dengan NF. Next yang D. Itu ada himpunan G sama himpunan H. Kita cek himpunan G itu nama hari dalam seminggu, berarti kan ada 7. Yang himpunan H itu bilangan prima antara 1 sampai 11. Jadi ada 2, 3, 5, 7. Ada 4 ya. Kalau misal kalian lupa apa itu bilangan prima itu bilangan yang bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 5. 5 kan cuma bisa dibagi 1 sama 5 itu sendiri. Lalu bilangan 7 hanya bisa dibagi 1 dan bilangan 7 itu sendiri. Kalau 8 itu kan bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 4, bisa dibagi 8, berarti dia bukan merupakan bilangan prima. Gitu ya, misal kalian lupa. Lalu next ini karena D-nya untuk anggota himpunan G sama H ini jumlahnya nggak sama, maka dia bukan atau nggak bisa dijadikan korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu. Kenapa? Karena jumlah anggota himpunan G nggak sama dengan jumlah anggota himpunan H. Gitu ya. Ini untuk nomor 6. Next, nomor 7. Diketahui himpunan K 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan L A, B, C, D, E, F. Untuk yang A, tentukan ada berapa banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dapat dibuat dari anggota himpunan K ke anggota himpunan L. Kita lihat, sebelum kita tentukan banyak korespondensi satu-satu, kita tentukan dulu ya jumlah anggotanya. Jumlah anggota himpunan K ini ada 6. Jumlah anggota himpunan L itu juga ada 6. Nah, ini karena jumlahnya udah sama, maka dia ada kemungkinan merupakan korespondensi satu-satu. Lalu ke jumlah korespondensi yang mungkin.
Jumlah korespondensi. Satu-satu yang mungkin itu adalah jumlah domain ataupun kodomennya difaktorialkan. Atau sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Kalau kalian bingung, loh kenapa kok difaktorialkan? Ya memang itu rumusnya. Jadi jumlah domain maupun kodomen difaktorialkan atau dia dikali dengan bilangan sebelumnya sampai ngepok ke 1. Gitu. Next. Ini tinggal dikalikan aja. 6 kali 5, 30. 30 kali 4, 120. 120 kali 6. Nah, ini jadinya 720. Berarti ada total 720 kemungkinan korespondensi satu-satu. Yang B, coba minimal 3 himpunan pasangan berurutan yang termasuk korespondensi satu-satu dari himpunan K ke himpunan L. Nah, kita bikin contoh. Tapi penulisannya pakai himpunan pasangan berurutan. Ini kan kalau domainnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu domainnya A, B, C, D, F, maka 1 bisa digandengkan dengan A. Lalu 2 bisa digandengkan dengan B. Terus 3 bisa digandengkan dengan C. Terus 4 dengan D. Pokoknya syarat korespondensi satu-satu, domain harus punya 1, kodomen harus punya 1. 5 itu E, 6 digabungkan dengan F. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, ini misal 1 dihubungkan dengan B ya, nggak masalah. Satunya ke B, lalu 2-nya ke C, 3-nya ke D, 4-nya ke E, 5-nya ke F, lalu 6-nya ke A. Nah, ini nggak apa-apa ya. Lalu lagi, ini satunya sekarang dihubungkan dengan C. Berarti 2-nya dihubungkan ke D. Nggak boleh kalau 1 ke C, 2-nya ke C lagi nggak boleh ya. Lalu 3-nya ke E, 4-nya ke F, 5-nya ke A, 6-nya ke B. Nah, ini nggak apa-apa ya. Yang terakhir nih misal saya balik 1-nya ke F, 2-nya ke E, 3-nya ke D, 4-nya ke C, 5-nya ke B, 6-nya ke A. Nah, seperti ini ya. Dan seterusnya dia masih ada banyak lagi. Pokok total kalau kita tulisin satu-satu tuh bisa jadi 720. Tuh. Next yang nomor 8. Jika diketahui himpunan A itu min 2, min 1, 0, 1, 2, maka apakah fungsi FA sama dengan A yang didefinisikan sebagai berikut merupakan korespondensi 1, 1. Oke, jadi ini kita ngeceknya seperti ini. Jadi kalau misal F fungsi A ke A itu berarti ya domainnya A, kodomennya pun juga A. Nah, kalau domainnya A ini kan A-nya jumlah anggotanya itu 1, 2, 3, 4, 5. Lalu untuk yang ini sebagai domain ya, kodomennya berarti kan juga 5. Jadi dia bisa dikatakan sebagai korespondensi 1-1 kalau FA ke A. Lalu untuk yang opsi A ini Fx ke X. Berarti ini NA-nya itu 5 juga. Lalu misal N min A-nya, ini kalau diminkan kan berarti 2, 1, 0, min 1, min 2 ya. Berarti tetap ada 5. Maka dia bisa dikatakan atau memungkinkan dibuat sebagai korespondensi 1-1. Ya, jadi ini iya. Bisa dijadikan korespondensi 1-1. Karena syarat yang pertama terpenuhi itu domain sama kodomennya sama-sama jumlahnya 5. Sekarang yang B itu NA-nya kan 5. Lalu ini NA kuadrat
Kalau dia dikuadratin, jadi ini kan ini minus 2 kuadrat itu 4, min 1 kuadrat itu 1, 0 kuadrat 0, 1 kuadrat 1, 2 kuadratnya 4. Berarti kan ada 4, 1, 0, 1, 4. 1, 4-nya double. Berarti bisa dikatakan anggotanya cuma 0, 1, sama 4. Berarti mek 3. Nah, ini tidak bisa dikatakan, tidak bisa atau didefinisikan korespondensi satu-satu karena jumlah domain sama domainnya nggak sama. Lalu yang C. Ini kan aneh, misal di sini ada 5 ya. Lalu di sini N, ini saya katakan sebagai X aja deh ya. Ini kan 2X kuadrat min 1. Kita cekin satu-satu. X-nya sekarang ini yang min 2. Berarti 2 kali min 2 kuadrat min 1. Kan berarti 2 kali 4, 8, 8 kurangi 1, 7. Terus kalau misal X-nya diganti sama min 1, jadi ini 2 min 1 dapat 1. Diganti X-nya sama 0. Berarti 2 kali 0 kuadrat min 1 itu min 1. Terus ini sekarang X-nya 1. Ini dapatnya 1. Sekarang X-nya diganti 2. 2 kuadrat min 1 berarti kan ini 7. Jadi ini anggota himpunannya cuma 3. Ada min 1, 1 sama 7. Ini cuma 3. Karena anggota domain sama kodomain itu tidak sama jumlahnya, maka tidak bisa didefinisikan sebagai korespondensi satu-satu. Ya, kalau misal kalian kurang jelas, silahkan kalian tanyain di kolom komentar. Next. Nomor 9. Berdasarkan himpunan yang diberikan berikut, ada berapa banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dapat dibuat? Kita start dari yang A. Ini ada himpunan P sama himpunan Q. P-nya itu kan huruf vokal. Huruf vokal berarti A, I, U, E, O. Lalu himpunan Q itu bilangan cacah antara 1 dan 7. Kalau antara 1 dan 7 berarti mulainya dari 2. 3, 4, 5, 6. 7-nya tidak ikut. Berarti di sini kita bisa dapat himpunan P-nya itu ada jumlahnya 5. Jumlah himpunan Q-nya itu juga 5. Kalau sama antara P sama Q berarti kan domain maupun kodomain jumlahnya sama. Berarti dia ada jumlah korespondensi satu-satu yang mungkin. Nah, berarti ini kan bisa didefinisikan korespondensi ya. Nah, jumlah korespondensi satu-satu yang mungkin. Itu adalah 5 faktorial. Atau 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, berarti 20 kali 6. Ini jadinya 120. Jadi ada kemungkinan 120 korespondensi satu-satu. Next. Yang B. Itu himpunan A. Faktor dari 8 berarti ada 1, 2, 4, 8. Lalu yang B ini faktor dari 21 itu ada 1, 3, 7, 21. Ya, berarti NA itu 4. NB juga 4 jumlahnya. Sama-sama 4 berarti dia bisa dijadikan korespondensi satu-satu dengan jumlah korespondensi satu-satu yang mungkin. Itu adalah 4 faktorial atau 4 kali 3 kali 2 kali 1. Artinya adalah 24. Gini ya. Untuk yang kalian misal ada yang kurang paham, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Next, nomor 10. Sebuah perusahaan memproduksi suatu produk dengan kode tanggal manufaktur tertentu. Tentukan jika A, B, C, D, E, F sampai J itu adalah korespondensi satu-satu dengan ketentuan 0, 1, 2, 4, 5, dan seterusnya. Lalu C, D, A, H, B,
JIG mewakili kode barang untuk tanggal pembuatan 23.07.1986. Tentukan di sini ya kode barangnya sama terjemahan kode tanggal untuk barangnya. Kita mulai ya, ini kan ada A, B, C, D, E, F. Nah, ini kita jadikan sebagai diagram panah aja. Atau boleh juga seperti ini deh. Ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Namanya korespondensi satu-satu, ini nanti masing-masing kode ini kan ada penerjemahan tanggalnya ya. Ini berlaku C, D, A, H, B, J, I, G mewakili kode barang 23.07.1986. Jadi saya tulis di sini aja C, D, A, H, B, C, I, G itu untuk 23.07.1986. Berarti C itu kode untuk 2. C ini kode untuk 2. D ini kode untuk 3. A-nya kode untuk 0. H-nya kode untuk 7. B-nya untuk 1. J-nya untuk 9. I-nya untuk 8. G-nya untuk 6. Nah, ini 0, 1, 2, 3. Ini pasti 4. Dan ini pasti 5. Gitu ya. Sekarang kita mulai dari yang A untuk yang poin 1. Itu 14 April. April itu kan bulan ke Januari, Februari, Maret, April. Bulan keempat. Jadi 14, 04, 19, 82. Ini berarti 14. 14 berarti kodenya B, E. Lalu 04 itu A, 14 ya. AE ya. AE. 1982. 19 dulu aja. Itu berarti B, J. 82 berarti I, C. Nah, seperti ini untuk kode 1404 1982. Next 27 Oktober. Oktober itu kan bulan 10 2021. Sekarang kita ke 27 dulu, berarti C, H. 10-nya BA, 20 CA, 21-nya CB. Nah, ini untuk yang A. Next, untuk yang B, kita menerjemahkan ya. Ini CD, AF, CAAB. CD dulu, CD berarti 23. AF 05, CA 20, AB 01. Nah, berarti terjemahan CDAF CAAB itu 23, bulan 5 itu berarti bulan Mei ya. Ini sama kayak 23 Mei 2001. Yang kedua BDA EBJIE. BD dulu, BD 13, AE 04, BJ 19, IE 84. Nah, ini setara dengan 13. Bulan 4 itu kan bulan April 1984. Nah, seperti ini ya. Sampai ke sini, apabila kalian ada yang kurang jelas, silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Saya akhiri dulu untuk materi hari ini. Kita lanjutkan di materi selanjutnya di video selanjutnya. Bye-bye.